Tinggallah di dalam Kristus. Shalom, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali datang di hadapan-Nya, bukan karena kuat kita, bukan karena hebat kita, tetapi karena anugerah dan kasih setia Tuhan yang masih menopang hidup kita. Saudara, setiap hari kita berjuang, bekerja, menghadapi banyak hal, tapi ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Hari ini kita akan merenungkan pesan penting dari perkataan Yesus sendiri tentang, tinggallah di dalam Aku. Mari kita buka hati kita dan biarkan Roh Kudus berbicara melalui firman ini. Sebelum lebih jauh mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk hari yang baru dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk mendengar suara-Mu. Kami datang bukan untuk sekadar mendengar kata-kata, tetapi untuk dijamah oleh kebenaran-Mu. Buka hati kami, urapi setiap kami yang mendengarkan, dan biarlah firman ini menumbuhkan iman yang hidup di dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 4-5. Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, setelah kita membaca ayat ini, ada satu pertanyaan penting yang harus kita renungkan. Apa artinya tinggal di dalam Kristus? Apakah itu sekadar percaya? Apakah cukup dengan pergi ke gereja setiap minggu? Atau adakah sesuatu yang lebih dalam dari itu? Yesus tidak berkata, "Datanglah sesekali kepadaku," tetapi Ia berkata, "Tinggallah di dalam Aku." Kata tinggallah berarti tetap, melekat, tidak berpindah, tidak mudah goyah. Artinya, hubungan kita dengan Kristus bukan hubungan sesaat, tetapi hubungan yang berkelanjutan, hubungan yang memberi kehidupan. Nah, dari firman yang kita baca tadi, ada 3 hal penting yang ingin saya bagikan kepada saudara-saudara sekalian, yang akan menolong kita mengerti apa artinya tinggal di dalam Kristus. Mari kita lihat satu per satu. Pertama, tinggal di dalam Kristus adalah hubungan yang hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang sejati dan kita sebagai ranting-rantingnya. Bayangkan sebuah ranting. Selama ia melekat pada pokok anggur, kehidupan mengalir. Tapi ketika ranting itu terputus, ia mulai kering, lalu mati. Demikian juga dengan kita. Kalau hubungan kita dengan Kristus retak, doa mulai jarang, firman jarang dibaca, ibadah hanya formalitas, maka rohani kita mulai layu. Kita mungkin masih tampak, hidup, di luar, tapi di dalam kita kering. Tinggal di dalam Kristus berarti memelihara hubungan yang hidup, berbicara kepadanya, mendengarkannya, dan menaatinya. Tanpa itu, tidak ada kehidupan sejati. Kedua, tinggal di dalam Kristus membuat hidup kita berbuah. Yesus berkata, "Barang siapa tinggal di dalam Aku, ia berbuah banyak." Saudara, buah yang dimaksud bukan sekadar hasil pekerjaan, pelayanan, atau keberhasilan, tetapi buah karakter dan kasih yang keluar dari kehidupan yang dikuasai Kristus. Kalau kita benar-benar tinggal di dalam Dia, maka kasih akan terpancar, pengampunan akan mengalir, dan damai sejahtera akan nyata. Kita tidak akan mudah marah, tidak mudah iri, tidak gampang kecewa, karena kita tahu hidup kita bersumber dari Kristus. Hidup yang melekat padanya akan selalu menghasilkan buah, sekalipun dalam musim kering. Sebab bukan keadaan yang membuat kita berbuah, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Ketiga, di luar Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah kebenaran yang keras tetapi nyata. Yesus tidak berkata, "Kamu bisa sedikit berbuat sesuatu." Ia berkata, "Di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kita bisa punya rencana, punya talenta, punya kekuatan, tapi semua itu tidak akan memberi arti kekal tanpa Kristus. Saudara, banyak orang mencoba berjalan dengan kekuatan sendiri, berpikir bahwa keberhasilan adalah tanda berkat. Namun Yesus mengingatkan, "Terlepas dari Aku, kamu akan layu." Karena itu, setiap hari kita perlu datang kepadanya dan berkata, "Tuhan, tanpa Engkau aku tidak bisa. Aku butuh Engkau hari ini." Itulah sikap hati yang membuat kita tetap hidup di dalamnya.
Jadi, saudara-saudari, Yesus tidak memanggil kita untuk sekadar mengenalnya, tapi untuk tinggal di dalamnya. Seperti ranting yang selalu melekat pada pokok anggur, demikianlah hidup kita harus selalu melekat pada Kristus. Selama kita tinggal di dalam Dia, tidak ada musim yang bisa mematahkan kita. Kita akan tetap berbuah, karena sumber kehidupan kita bukan dari dunia, tetapi dari Kristus sendiri. Mungkin hari ini engkau sedang lelah, kecewa, bahkan merasa jauh dari Tuhan. Tapi dengarkan suaranya malam ini. Kembalilah dan tinggallah di dalam Aku. Di dalam Dia, engkau akan menemukan kekuatan baru, pengharapan baru, dan sukacita yang tidak akan habis. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa hidup kami tidak akan berarti tanpa Engkau. Kami ingin kembali melekat, tinggal, dan hidup hanya di dalam-Mu. Pulihkan kami yang mulai kering, kuatkan kami yang lemah, dan kobarkan kembali api kasih kami kepadamu. Biarlah setiap hari kami hidup dalam persekutuan yang erat dengan Engkau. Dan sekarang, kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan-Nya yang sempurna, dan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala akal menjaga hati dan pikiran kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikian renungan untuk kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.